Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil wabarakatuh. alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Yang terhormat Rektor UIN Wali Songo Semarang, yang terhormat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Wali Songo Semarang, yang terhormat Bapak Lurah Pedurungan Lor, Bapak Ngadirin STMH, matur nuwun Bapak atas bimbingannya kepada adik-adik ini. Kemudian yang terhormat Gus Rifkil, matur nuwun Gus atas kesediaannya direpoti adik-adik UIN Wali Songo untuk memberi materi di pagi hari ini. Yang kami hormati pula Ibu Rabiatul Adawiyah. Terima kasih Bu Rabiatul Adawiyah telah berkenan memoderatori acara ini. Walaupun sebetulnya Bu Rabiatul Adawiyah ini adalah instruktur nasional dalam membumikan semangat moderasi beragama di seluruh Indonesia. Tapi masih bersedia direpoti adik-adik untuk memandu acara hari ini, luar biasa. Terima kasih banyak ya Bu Rabiatul ya. Dan yang kami banggakan seluruh peserta webinar yang berbahagia di pagi hari ini. Terima kasih atas antusiasnya dalam mengikuti webinar ini tentang moderasi beragama. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat bertatap muka walaupun secara virtual. Dan yang wajib kita syukuri bahwa alhamdulillah kita telah melewati masa-masa sulit pandemi COVID-19 ini. Walaupun saat ini belum seluruhnya status pandemi itu berganti. Ya, jadi status pandemi memang belum dicabut. Dan tema yang diangkat kali ini adalah peran masyarakat dalam mewujudkan moderasi beragama di era 5.0. Ya, era 5.0 itu adalah society 5.0 atau masyarakat 5.0. Nah, itu sebagai akibat adanya transformasi revolusi industri 4.0 atau industri 4.0 ya, di mana-mana ada VUCA. Kita tahu ya VUCA ada istilahnya itu VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Volatility atau volatilitas. Jadi ada kecenderungan untuk berubah dari satu keadaan ke keadaan lain, cepat banget perubahannya. Kemudian uncertainty atau tidak pasti. Nah, karena kurangnya informasi yang spesifik gitu. Apakah koneksi saya jelas ya? Oke. Ya, jadi ketidakpastian ini karena kurangnya informasi spesifik, karena banyaknya informasi yang beredar, tetapi akhirnya ada menimbulkan ambiguitas nanti yang terakhir ya, VUCA itu ya, yang kemudian kompleksitas. Ada interkoneksi dari berbagai peristiwa itu dapat saling mempengaruhi dan menimbulkan kompleks, permasalahan yang lebih kompleks gitu. Kemudian ambiguitas tadi ya, banyak penafsiran, banyak persepsi karena bebasnya informasi yang beredar di masyarakat, akhirnya siapa saja boleh memposting dan siapa saja membaca itu bisa menafsirkan macam-macam gitu. Nah, ini nanti mohon Gus Rifkil nanti ya yang agar satu penafsiran gitu tentang moderasi beragama dan dibantu oleh Ibu Rabiatul Adawiyah gitu. Nah, untuk itu kita sebagai insan akademisi khususnya ya adik-adik di UIN Wali Songo dan juga masyarakat secara keseluruhan secara umumnya perlu berkontribusi dalam mencerdaskan diri sendiri. Nah, masyarakat luas lainnya agar mampu menyaring informasi. Itu kemudian selanjutnya mengaplikasikan ilmu yang sudah kita dapatkan setelah acara ini. Harapannya begitu. Dalam bermasyarakat di era Society 5.0 ini. Nah, hubungannya apa? Mencerdaskan diri masyarakat dengan mewujudkan moderasi beragama. Seperti yang sudah disampaikan di awal tadi bahwa ada VUCA di mana-mana. Itu ya, VUCA. VUCA. Itu perubahan, ketidakpastian, kompleksitas, masalah, kemudian ambiguitas informasi, itu membuat masyarakat menjadi gaduh gitu. Bahkan jujur saya sendiri saja kadang kalau membaca informasi yang beredar di masyarakat itu
ini benar nggak sih gitu, ini yang benar yang mana gitu. Nah, dan akan mudah untuk diadu domba karena sudah gaduh, panik, ya kan, kemudian ada kegalauan batin gitu. Nah, akhirnya mudah diadu domba. Kalau mudah diadu domba akan mudah saling membenci. Nah, kalau sudah saling membenci, nanti tentunya tidak mau bersatu. Nah, kalau sudah tidak mau bersatu ya akan terpecah belah gitu. Nah, kalau kita tidak cerdas, tidak punya bekal ilmu tentang moderasi ini ya siap-siap saja end of game gitu kalau bahasa ininya ya, film gitu. Nah, untuk itu dengan semangat moderasi beragama dan praktik setelah kita paham bahwa oh moderasi beragama itu seperti apa, kita praktikkan moderasi beragama yang pas. Nah, kita bisa menghadapi fuka tadi tanpa mengalami kegalauan batin. Itu saya menyebutnya kegalauan batin yang membuat masyarakat menjadi gaduh tadi ya. Sehingga harapannya masyarakat bisa menjadi masyarakat 5.0 tadi yang siap menghadapi apapun gitu. Nah, begitu kiranya tidak banyak yang saya sampaikan sebagai pembuka acara ini. Nanti harapannya kolaborasi Gus Rifkil dengan Ibu Rabiatul Adawiyah dapat menggelorakan semangat moderasi beragama di seluruh kalangan masyarakat yang dimulai dari peserta webinar ini. Dari Pedurungan Lor, UIN Wali Songo Semarang, untuk seluruh Indonesia. Begitu. Saya kira cukup dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang keempat, penutup. Mari kita tutup acara pembukaan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Telah sampailah kepada acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu webinar moderasi beragama dengan tema peran masyarakat dalam mewujudkan moderasi beragama di era 5.0 yang akan dipandu oleh moderator kita yang sangat luar biasa tentu pastinya, yaitu Rabiatul Adawiyah LC-MSI. Sebelumnya, saya akan membacakan CV moderator kita pada pagi hari ini, teman-teman semua. Nama, Rabiatul Adawiyah LC-MSI. Alamat rumah, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak. Bagi yang ingin catat nomor HP beliau, nomor HP 085 741 493 246 264. Pekerjaan dosen, bidang keilmuan, syariah atau hukum Islam. Riwayat pendidikan S1 Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, Fakultas Islam dan Bahasa Arab, jurusan Syariah wal Qanun, konsentrasi Syariah Islamiyah. S2 UIN Wali Songo Semarang, prodi Ilmu Agama Islam, konsentrasi Hukum Islam. Pengalaman kerja 1 dosen UIN Wali Songo Semarang 2019 sampai sekarang. Asisten Ombudsman Republik Indonesia, perwakilan Jawa Tengah 2017 sampai 2019. Guru PAI dan Bahasa Arab di SMP Plus Lantasan Demak 2015. Pengalaman organisasi 1. Wakil Sekretaris Rumah Moderasi Beragama UIN Wali Songo Semarang 2022. Anggota Moderasi Beragama UIN Wali Songo Semarang bidang kajian dan pelatihan 2020 sampai 2021. Anggota Angkatan Muda Haji Indonesia atau AMHI Kabupaten Demak 2019 sampai sekarang. Pembina UKM JK LVBIS 2020 sampai sekarang. Dan terakhir ini adalah Wakil Sekretaris Fatayat PCINU Republik Arab Mesir 2008 sampai 2010. Sangat luar biasa bukan teman-teman moderator kita pada pagi hari ini. Close dulu. Selanjutnya saya akan serahkan kepada beliau, moderator kita pada pagi hari ini, Ibu Rabiatul Adawiyah LC-MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Selamat pagi Bapak, Ibu, kakak, adik, dan seluruh peserta webinar semuanya. Senang sekali pagi ini saya memandu untuk acara webinar pada pagi hari ini dengan kehadiran narasumber yang memang sangat kompeten begitu ya dalam tema yang kita angkat pada webinar pada hari ini. Tentunya puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat bertemu semuanya di dalam forum yang insya Allah berkah dan memberikan manfaat kepada kita semua. Selawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat sekaligus menjadi suri tauladan kita dalam berakhlak dan mengejawantahkan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Bapak, Ibu, rekan-rekan semua yang hadir pada acara webinar pada hari ini. Pada hari ini kita akan membahas mengenai suatu tema yang sangat menantang, cukup menantang begitu ya. Karena apa yang akan kita hadapi ke depan itu yang akan kita bahas pada hari ini. Bagaimana kita pada hari ini tadi sebagaimana sudah disebutkan oleh para pemberi sambutan sebelumnya, bahwa kita akan membahas mengenai bagaimana peran masyarakat dalam mewujudkan moderasi beragama di era 5.0 atau 5.0 begitu ya. Yang ini tentunya sangat berbeda dengan bagaimana era 4.0 gitu di mana era 4.0 itu fokus kepada bagaimana teknologi ini bisa memberikan kemudahan dan kenyamanan, efisiensi bagi kehidupan umat manusia. Tapi kemudian pada era society 5.0, fokusnya ini adalah pada bagaimana meskipun keberadaan teknologi ini banyak mendominasi begitu ya kehidupan umat manusia, tapi bagaimana kemudian manusianya yang menjadi fokus atau karakter utama dalam pembangunan peradaban manusia. Nah, ini akan sangat menarik sekali gitu era society 5.0 yang akan kita hadapi ke depan. Tentunya era ini menjadi sebuah kritik juga di mana sebelumnya kita menghadapi era 4.0 yang mungkin kebanyakan teknologi ini menjadi fokus utama atau sangat diagungkan gitu ya di dalam peran dalam kehidupan umat manusia, tetapi bagaimana kemudian akhirnya ternyata manusia ini menjadi sedikit terkesampingkan keberadaannya, perannya dibandingkan teknologi. Maka kemudian era yang akan kita hadapi, era society 5.0 ini menjadi sangat penting begitu untuk kita ketahui bersama bagaimana tantangannya gitu ya, dan bagaimana kita mencoba menghadapinya. Dan tentunya kita tahu semua bahwa kehadiran era 4.0 ini juga tidak hanya menyebabkan disrupsi atau perubahan yang sangat amat besar di dalam dunia ekonomi, bisnis, tapi juga pendidikan, kemudian sosial, termasuk dalam hal keagamaan. Kita tahu bagaimana kemudian kehadiran teknologi di antaranya kemudian membuat potret keagamaan, wajah keagamaan kita berbeda. Bagaimana kemudian kita lebih mudah begitu untuk mengkonsumsi ajaran agama gitu, belajar agama itu kemudian secara terbuka melalui internet, bahkan tidak harus melalui sumber-sumber yang otoritatif gitu, sehingga ini menjadikan mungkin keberagamaan masyarakat kita itu menjadi lebih instan begitu ya, lebih instan dan tentunya akan merubah berbagai sisi-sisi keagamaan kita. Nah, kita nanti akan mengupasnya lebih lanjut bersama dengan narasumber kita pada hari ini. Beberapa atau semuanya pasti sudah sangat mengetahui Gus Rifkil ini ya. Gus Rifkil ini adalah salah satu kiai muda yang memang sangat concern juga untuk melakukan dakwah melalui media, termasuk media sosial. Beliau, teman-teman sudah tahu semua, beliau memiliki media sosial, apakah itu Instagram, YouTube, dan lain sebagainya yang memang beliau gunakan untuk berdakwah. Tapi mungkin lebih afdolnya, begitu ya, saya perkenalkan terlebih dahulu beliau. Gus Rifkil ini sebenarnya merupakan alumni S2 UIN Wali Songo juga ya Gus ya. Yaitu di jurusan PGMI begitu. Kemudian beliau
saat ini menjadi pengasuh di Pondok Pesantren Mambaul Hikmah, mengurus Pondok Pesantren Mambaul Hikmah, kemudian juga di Madrasah MDT Mambaul Hikmah, sekaligus menjadi kepala sekolah di SMP-nya, dan beliau juga sebenarnya merupakan pengajar juga di STIK Kendal. Kemudian beliau tentunya kiprahnya di masyarakat kita sudah tidak perlu dipertanyakan begitu ya, menjadi Sekjen Kajian Aswa JNU LBM Jateng, kemudian juga di dunia pendidikan beliau tidak hanya mengajar tapi juga menjadi ketua forum kepala sekolah SMP pesantren Kabupaten Kendal, kemudian penasehat ASNU, penasehat GMNU, penasehat Nuisme, penasehat Ansor Kecamatan Kaliwungu, kemudian penasehat Banser Kecamatan Kaliwungu dan lain sebagainya yang mungkin sangat banyak sekali untuk saya bacakan satu persatu pada hari ini. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, saya ingin menyapa terlebih dahulu Gus Rifkil. Assalamualaikum Gus Rifkil. Assalamualaikum Gus. Assalamualaikum Gus Rifkil. Apakah sudah berada bersama kami? Masih unmute nggih Gus? Masih unmute? Masih di mute itu Gus, mohon maaf. Baik. Sudah ya. Waalaikumsalam. Mohon maaf tadi di set sama admin atau kayaknya tadi mati semua. Oh baik Gus, terima kasih sekali Gus kehadirannya pada hari ini. Bagaimana kabarnya Gus? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Senang sekali kami Gus dengan kehadiran Gus Rifkil pada webinar pada hari ini. Untuk ke depan mungkin kita lebih berdialog ngeten nggih Gus untuk terkait dengan hal ini. Baik Gus, ini sangat menarik sekali nggih Gus tema kita pada hari ini. Tapi sebelum lebih jauh Gus, saya ingin bertanya kira-kira sebenarnya kalau menurut Gus Rifkil ini potret keagamaan masyarakat Indonesia sekarang itu seperti apa sih Gus? Jadi kalau menurut pendapat saya, potret keberagaman Indonesia itu plural sekali. Yang mana kita tahu Indonesia bermacam-macam suku, bermacam-macam bangsa, bermacam-macam agama juga, dan juga kepercayaan, budaya, intinya multikultural. Jadi adanya keberagaman ini tidak menjadikan sebuah beban, harusnya menjadikan sebuah kebanggaan. Maka di era yang sekarang ini, tadi disinggung juga di depan kaitannya dengan kecepatan teknologi, kecepatan informasi, kita ada misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Tentunya dari ketiga klasifikasi itu bagaimana kita mengambilnya, jangan ditelan mentah-mentah. Perlunya, sekali lagi sering saya sampaikan, perlunya saring sebelum sharing. Jadi sering-seringlah saring sebelum sharing, walaupun ini akhirnya diklaimisasi beberapa orang yang menjadi quote beliau itu. Jadi ini dari awal itu sudah sering saya sampaikan, bahkan awal-awal dengan teman-teman AISNU di baik yang Nusantara, Jawa Tengah maupun yang lainnya. Nah, seperti contoh tadi disampaikan, percepatan informasi yang akhirnya membuat orang pengen belajar secara instan. Tadi disebut juga oleh jenengan bahwasanya kecepatan informasi, kemudian kepraktisan membuat orang itu pengen belajar di sebut saja media sosial gitu, di digital. Nah, di dunia digital ini sayangnya tidak semuanya terframing dengan rapi, tidak semua terfilter dengan rapi. Coba misalkan kita ketik saja di di Google misalkan atau di platform apapun gitu, ketika kita menulis sholat misalkan, sholat akan muncul banyak metode kan, tapi yang mana yang akan kita ambil? Misalkan kayak kemarin Maulid Nabi, hukumnya Maulid Nabi pun juga macam-macam. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah tentunya sangat dianjurkan sekali, akan tapi di geng sebelah mengatakan syirik, bid'ah, wa ma ila dzalik gitu. Nanti jadi bagaimana kita pinter-pinter memilah dan memilih di tengah era percepatan informasi ini yang itu ada misinformasi, kekurangan informasi, dan disinformasi juga, tapi juga adanya malinformasi yang informasi yang sangat banyak sekali. Bagaimana kita sekarang dengan beberapa menu ini kita memilih dan memilah yang baik dan benar tentunya menurut kita, karena baik dan benar menurut kita belum tentu baik dan benar menurut orang lain, terlepas
Kalau Islam jelas innatina indallahil Islam, dan Islam sendiri ada beberapa furu'iyah, ada beberapa paham yang sesuai madzhab masing-masing. Seperti itu menurut saya. Mungkin salah satu juga yang menjadi concern kita bersama juga Gus terkait dengan belajar agama melalui media, melalui internet, media digital gitu. Salah satunya adalah apakah sumbernya otoritatif dan kemudian kita kadang tidak mengetahui sanad keilmuan dari mereka yang membuat konten begitu ya. Kemudian terkait dengan keberagamaan masyarakat ini, kita tahu bahwa kadang media sosial itu menjadi alat untuk penyebaran paham-paham yang mungkin eksklusif atau bahkan ekstrim, atau bahkan beberapa tahun yang lalu bahkan sudah dinyatakan bahwa menjadi media penyebaran paham radikalisme begitu Gus. Nah, Gus Rifka sendiri kalau terkait dengan penyebaran paham radikal melalui media sosial ini, kira-kira akhir-akhir ini sudah cukup menurun atau malah masih semakin marak, Gus? Sebenarnya dikatakan menurun juga tidak terlalu signifikan. Marak juga masih juga, akan tapi kemudian alhamdulillah pemerintah dalam hal ini menggandeng beberapa stakeholder untuk memerangi radikalisme ini, dan membentuk beberapa tim anti radikalisme. Beberapa kali saya juga diundang untuk speech di anti radikalisme dengan teman-teman di Kapolri, Densus, dan tentunya stakeholder yang lain. Nah, ini bagaimana sekarang kita, sekali lagi karena ini eranya era digital, era media sosial, bagaimana kita juga tidak bertumbuh kepada pemerintah dan stakeholder saja, kan, tapi bagaimana kita dari sendiri, pribadi, atau circle kita, kelompok kita, apalagi kita sebagai akademisi, sebagai yang diharapkan nanti menjadi penerus bangsa ini, tentunya harus memulai dari sekarang untuk melawan gerakan radikalisme ini dengan cara yang berislam yang baik, karena kita semua di sini dalam forum ini adalah tentunya beragama Islam, berislam yang baik, yang tawasud, yang tawazun, yang sesuai dengan tema pada hari ini, yaitu moderasi beragama, yang kurang lebih kalau bisa saya simpulkan moderasi itu adalah ya sudut atau pandang atau cara pandang beragama yang moderat. Moderat dalam hal ini berarti seimbang, tawazun, tawasud tadi, karena tidak sesuai dengan dawuh Allah Subhanahu wa taala dalam Qur'annya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Nah, ila akhir ayat, kita fokus di situ saja. Bahasanya Allah menjadikan manusia ini umatan wasaton. Umatan wasaton ini apa? Yang seimbang, yang tawazun, yang tawasud, atau bahasa sekarang disebut equal gitu ya. Equal yang dalam arti kesetaraan, kesepahaman, keseimbangan kalau saya bisa menyebutnya. Wasaton di sini adalah seimbang. Seimbang antara bagaimana kita bersikap tidak keras, tidak lembek, akan tapi tengah-tengah dalam merespon beberapa hal yang tentunya harus tabayun terlebih dulu, karena klarifikasi pembenaran itu juga perlu dicek, cross check dulu, jangan sampai kita termakan hoax yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan kaitan dengan sanad keilmuan tadi yang jenengan sebut, selama sanadnya nyambung dan selama sumbernya jelas, media apapun saya pikir tidak masalah. Dan kalau saya sebut barokah ya, barokah dari COVID kemarin, kemudian banyak kiai yang akhirnya mau untuk ngaji online, dan sanad keilmuan jelas. Ini yang tidak masalah menurut saya. Jadi kalau misalkan sering sekali bertanya bagaimana hukumnya ngaji online, apakah ilmunya sanadnya nyambung atau tidak, garis besarnya seperti ini: selama sanad keilmuannya jelas dan selama yang diajarkan benar, sanad keilmuan insya Allah nyambung, karena memang terbatas ruang dan waktu, dan karena madharat dengan adanya COVID itu. Akan tetapi keberkahan tentunya berbeda. Keberkahan dari bertemu secara langsung kita dengan kiai atau dengan habib atau dengan guru-guru kita, yang di situ tidak bisa digantikan dengan teknologi. Jadi teknologi mungkin bisa membantu, tapi belum bisa menggantikan secara seutuhnya. Jadi misalkan kita bertemu dengan kiai kita, dengan atau habib atau guru kita atau dosen kita bisa menyapa, bisa undangannya, adabnya seperti itu seorang santri kepada kiainya misalkan. Di media sosial kita tidak bisa mencium tangan beliau, tidak bisa musafahah, tidak bisa melihat secara langsung, walaupun alhamdulillah dengan adanya teknologi ini kita bisa mempraktekkan minimal hadis man ro'ani dakhalal jannah itu masih bisa, karena dalam kalau dimaknani secara letterlek, ada satu hadis dari Rasulullah yang mengatakan
man ra'ani dakhalal jannah wa man ra'ani ila yaumil qiyamah dakhalal jannah atau kama qala Nabi Muhammad SAW. Yang di situ kurang lebih artinya barang siapa melihat saya atau barang siapa orang melihat orang yang pernah melihat saya atau melihat orang yang pernah melihat orang-orang yang melihat saya yang sangatnya terus sampai hari kiamat, ini dikatakan masuk surga dakhalal jannah. Akan tetapi man ra'a di sini tidak sekedar melihat saja. Kalau sekedar melihat, Abu Jahal, Abu Lahab pun juga melihat. Tapi ro'a di sini adalah melihat, mempercayai, menjalankan ajarannya. Nah, ini sebenarnya sudah terwakilkan secara online, man ro'anya saja, tapi cuma melihat saja, tidak yang secara kompleks berikut. Sedangkan kalau kita bertemu secara langsung, kita juga bisa mengamalkan hadis berikutnya. Man soffahani dakhalal jannah. Man soffahani ila yaumil qiyamah dakhalal jannah. Barang siapa orang sudah pernah mencium tangan musafahah dengan kanjeng Nabi, masuk surga. Atau orang yang pernah mencium tangan orang yang pernah mencium tangannya Rasulullah yang sananya terus sampai yaumil qiyamah, itu juga dikatakan masuk surga. Ini yang tidak bisa diambil dalam platform digital ini. Dan bahkan perlu diketahui teman-teman semua bahwa musafahah atau salaman dengan metode seperti ini ada macam-macam, ada yang seperti ini, ada musabakah seperti ini, ada yang seperti ini. Itu pun sanatnya juga ada. Kalau di dunia pesantren biasanya kalau lulusan tahun akhir untuk kelulusan itu diberikan ijazah seperti ijazah musafahah, ijazah musabakah, ijazah yang lainnya. Mungkin dari moderator yang pernah belajar di luar itu sudah pernah mendapatkan ijazah itu. Seperti itu mungkin. Artinya berarti meskipun kita artinya belajar melalui online itu sebenarnya tidak mengurangi juga keutamaan belajar ini gitu ya. Tapi otomatis tadi kita harus lebih bisa memfilter gitu. Kita itu belajar melalui atau memfilter dari konten yang kita konsumsi itu misalnya dibuat oleh siapa? Apakah memang kemudian mereka itu sumber otoritatif atau tidak gitu. Memang tadi ya koneksi itu tidak, koneksi antara manusia tidak bisa sepenuhnya diwakili melalui teknologi, tapi penting juga untuk tetap ada beberapa hal yang tidak bisa diwakili oleh teknologi. Jadi harus ada benar-benar bersinggungan interaksi antara manusia secara langsung gitu. Teman-teman yang lain saya ingatkan juga teman-teman juga bisa bertanya kepada Gus Rifkil, nanti saya berikan waktu di akhir untuk bertanya secara langsung atau silakan meninggalkan pertanyaan teman-teman melalui chat. Gus, saya juga ingin ini tadi terkait dengan keberagamaan di Indonesia. Tahun 2022 itu kita sedikit ramai juga begitu ya melihat bahwa ada beberapa hal yang mungkin terutama di dunia pendidikan nih Gus, ada kasus-kasus yang dianggap intoleran begitu ya, ada kasus-kasus intoleran yang ternyata masih terjadi juga di dunia pendidikan begitu, misalnya terkait dengan pemaksaan hijab atau justru di beberapa belahan dunia ini, tidak di dunia pendidikan saja ada pelarangan hijab atau bahkan tindakan-tindakan kekerasan atas dasar yaitu terkait dengan hijab gitu. Nah, menurut Gus Rifkil ini gimana nih Gus, apalagi ketika kita menghadapi di dunia pendidikan Gus? Oke, jadi hijab ini selalu sensitif kalau dibahas ya. Jadi saya masih ingat dulu waktu S2 di UIN Wali Songo, mohon maaf ralat tadi jurusannya bukan PGM-nya kan, tapi manajemen pendidikan. Saya angkatan pertama, lulus pertama waktu itu ya. Angkatan pertama S2 ya. Itu sempat menjadi polemik ketika, mohon maaf, ada beberapa teman di S1, seingat saya, yang mencoba memakai cadar. Nah, ya S2 juga ada beberapa teman yang akhirnya karena disepakati penggunaan cadar tidak diperbolehkan. Mungkin kalau waktu itu terjadi di masa pandemi, orang masih bisa mengakalinya dengan memakai masker ya. Oke, jadi masalah jilbab atau hijab ini sensitif. Kenapa? Karena ada beberapa kiai, beberapa tokoh yang mengatakan jilbab ini atau hijab ini adalah budaya dari Timur Tengah. Tetapi terlepas itu budaya atau tidak, secara syariat ada namanya ayatul hijab. Hijab ini menjelaskan tentang yang di situ akhirnya turunnya perintah untuk seorang perempuan menutup auratnya. Singkat cerita, saya akan mencoba mengutip beberapa kisah ya. Salah satunya tidak perlu kitab yang tebel-tebel ya, kitab di Khulasah Nurul Yakin itu ada hadisul ifki ketika Sayyidah Aisyah di situ digosipkan serong atau berselingkuh itu terjadi kapan? Karena belum ada perintah ayatul hijab.
Jadi waktu itu singkat cerita setelah ada satu peperangan Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah perang itu, ini perlu teman-teman ketahui bahwasanya ketika dengan adanya istri yang banyak atau poligami, itu sebenarnya tidak semudah, tidak seenak yang teman-teman kira. Di dalam poligami itu kalau istrinya banyak, ketika mau pergi itu ada opsi membawa semua atau mengundinya. Kalau tidak seperti orang sekarang, wah istrinya 2 misalkan, yang dijak kemana-mana yang istri muda, terus enggak seperti itu, harus diundi. Nah, dalam proses pengundian itu juga harus adil. Singkat cerita, waktu itu yang diajak adalah Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah dikatakan dalam Khulasatul Nurul Yakin itu berat badannya tidak seperti berat badannya orang Arab pada masa itu yang semua BB-nya tinggi, berat badannya. Ini Sayyidah Aisyah ini sangat ramping sekali. Bahkan dikatakan dalam Khulasatul Nurul Yakin itu kalau dulu naik unta itu dinaiki aca ataupun tidak, yang ditutup dengan sekeduk, bahasa kitab kunonya ada tempat itu. Orang tidak tahu apakah Sayyidah Aisyah itu sudah naik unta itu atau tidak, karena saking ringannya berat badan dari Sayyidah Aisyah ini. Nah, singkat cerita Sayyidah Aisyah waktu itu pengen Qadil Hajjah karena lama, pengetahuan sahabat ini Sayyidah Aisyah sudah naik karena terlalu lama durasinya. Kemudian Sayyidah Aisyah ini mengejar, ternyata rombongan sudah tidak ada. Nah, ini plusnya dari Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu salah satu sahabat atau bahkan istri Rasulullah yang menghafal banyak hadis dari perempuan, ya Sayyidah Aisyah. Akan tapi ini kalau Dawi Mbah Mun, semua orang kan ada plus minusnya ya. Jadi walaupun pintar, ternyata minusnya ada Sayyidah Aisyah itu ngantuan, turun. Nah, karena capek tertidurlah Sayyidah Aisyah. Ini jangan menjadi pembelaan buat teman-teman yang terutama perempuan yang turunan, wah ngantuan kok Sayyidah Aisyah. Jadi mungkin diambil positifnya aja ya. Jadi kemudian tertidur di di tengah jalan karena tidak ada penutup yang sesuai syariat yang waktu itu belum ada. Ada seorang sahabat yang menemukan. Jadi dalam peperangan itu ada pasukan yang di depan, pasukan Romo, dan pasukan yang paling belakang yang untuk mengambil misalkan ada beberapa barang yang terjatuh atau apa. Nah, kemudian sahabat ini kaget, loh, kok Sayyidah Aisyah ini? Kemudian dinaikkanlah di wakilah unta, wakilah kuda, tapi sahabat tadi berjalan di depannya. Jadi Sayyidah Aisyah ditempatkan di tunggangannya ini, sahabatnya berjalan. Nah, ternyata setelah sampai Madinah, rombongan sudah sampai, Sayyidah Aisyah belum datang. Selang beberapa waktu baru Sayyidah Aisyah datang, dan gosip bermacam-macam, akhirnya dilalah Quran juga tidak turun-turun, akhirnya nantinya turun surah Baroah itu yang pembelaan terhadap Sayyidah Aisyah itu. Nah, ini kemudian beberapa waktu setelahnya muncullah ayatul hijab ini yang mana memerintahkan untuk istri Rasulullah diperintahkan untuk menutup auratnya yang baik dan benar dengan menunjuknya ayatul hijab, yang akhirnya kemudian diteruskan kepada sahabat-sahabat dan tentunya penduduk perempuan di sana. Dan kaitan dengan penutupan, misalkan kok ada yang pakai seperti ini, bahkan mungkin ibu atau mbak saya moderator ya, ketika di Mesir mungkin ada yang pernah memakai bahkan tidak cuma cadar tapi burka atau yang cuma kelihatan matanya saja. Ini ternyata kan kondisi alam di Indonesia dengan kondisi alam di Timur Tengah itu berbeda. Mereka memakai cadar, memakai burka atau memakai ini salah satunya untuk melindungi mereka dari badai padang pasir. Koreksi kalau saya salah, badai padang pasir ya namanya. Itu tiap musim-musim tertentu memang sangat menyerang dan sangat parah sekali badai padang pasir itu. Makanya kenapa orang Arab atau Timur Tengah itu laki-lakinya memakai, dan bahkan tidak cuma perempuannya saja, laki-lakinya pun seperti ini agar debu-debu ini tidak masuk ke muka atau ke saluran pernapasan. Nah, kaitan dengan sekali lagi masalah itu, yang di sini Qur'annya atau perintahnya adalah untuk menutup aurat. Dan kita tahu aurat dari perempuan yang merdeka selain budak adalah